Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mengangkat satu topik tentang bagaimana menggapai syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala yaitu pada hari kiamat kelak tidak ada yang berani memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kita berbicara di dunia. Di dunia betapa banyak orang-orang bawahan berani memberi syafaat tanpa izin. Kenapa? Karena sang penguasa atau sang raja atau sang presiden atau sang kepala negara misalnya tidak bisa bergerak dengan sendiri. Dia membutuhkan yang di bawahnya. Dia membutuhkan menteri-menterinya, dia membutuhkan pembesar-pembesarnya, ya. Sehingga syafaat yang terjadi di dunia terkadang para pembesar tersebut atau para menteri tersebut langsung memberi memo atau memberi rekomendasi, ya, memberi syafaat kepada sang penguasa. Dan terkadang sang penguasa tidak enak harus menerima syafaat tersebut karena keperluan dia kepada bawahannya. Tapi hal ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Esa dalam segala hal, Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut nimbrung bersama Allah dalam urusan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar." Maka pada hari ini, pada hari kiamat, siapakah milik kerajaan seluruhnya? Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, pada hari tersebut, ya, la tasma'u illa hamsa. Kau akan dapati orang tidak berani berbicara. Semua mereka berbicara hanya berdesis-desis, berdisik-bisik, karena hari tersebut hari yang sangat agung. Sampai-sampai agungnya hari tersebut, tatkala di padang mahsyar, maka para nabi tidak berani memberi syafaat. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti, tapi saya kasih mukaddimah tentang hal ini, yaitu pada hari kiamat tatkala matahari turun dalam jarak 1 mil, orang-orang dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi kesulitan, keringat mereka bercucuran, mereka harus, ya, menanti di bawah terik matahari yang amat panas, maka mereka pun datang kepada para anbiya. Yang pertama mereka datang adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam, kata mereka, Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadayhi asjadalaka malaikatah. Ya wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Ala tara mahnanu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa'lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Maka Nabi Adam pun tidak berani beri syafaat. Kata Nabi Adam, sungguhnya aku telah melakukan dosa. Allah telah melarangku mendekati sebuah pohon, fa'asaituhu, maka aku bermaksiat kepada Rabbku, ya. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga butuh dengan syafaat. Jiwaku juga butuh dengan syafaat. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Ya, kemudian kata Nabi Adam, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Maka manusia pergi dari Nabi Adam. Nabi Adam i'tidhar, tidak bisa beri syafaat. Kemudian kepada Nabi Nuh juga i'tidhar, tidak bisa beri syafaat. Kemudian kepada Nabi Ibrahim juga minta maaf, tidak bisa beri syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga tidak bisa beri syafaat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak bisa beri syafaat. Sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau minta izin kepada Allah untuk beri syafaat. Nabi tidak bisa langsung beri syafaat.
Saking agungnya hari tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sujud. Sujud dalam sujud yang lama. Kemudian Nabi muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Nabi pada saat masih hidupnya tidak tahu pujian-pujian tersebut. Tetapi Allah bukakan pujian-pujian tersebut kepada Nabi SAW tatkala di padang mahsyar nanti. Nabi sujud dalam waktu yang lama sampai kemudian Allah izinkan, kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, washfa tushaffa wasal tu'tah. Angkat kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat maka kau akan diberi syafaat. Baru kemudian Nabi memberi syafaat setelah Nabi minta izin dahulu sujud dalam waktu yang lama, sementara nabi-nabi yang lain tidak ada yang berani memberi apa? Syafaat. Jangan beri syafaat, minta izin aja enggak ada yang berani nabi-nabi. Maka di sini kita tahu bagaimana agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat hari yang dahsyat ya. Yang mengatur seluruhnya hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai memberi syafaat pun tidak ada yang berani memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Beda dengan dunia menteri bisa kalau syafaat. Nih, bawa memo saya ke presiden. Ya, anak buah bisa beri syafaat kepada raja, bawa memo saya kepada presiden, langsung telepon presiden, ini Pak begini, langsung telepon bawahan, telepon atasan langsung. Kenapa? Karena manusia saling membutuhkan. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Allah di dunia, di akhirat tidak perlu siapapun, ya, tidak perlu siapapun. Baik. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya khusus tentang bagaimana menggapai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita sampai pada poin tersebut, saya ingin menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan masalah syafaat secara global, tidak secara detail, karena topik kita adalah tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tolong perhatikan di papan tulis ya. Syafaat secara umum ya, syafaat terbagi menjadi dua ya. Syafaat yang ditetapkan, kalau istilah kita asy-syafaat al-musbatah, kemudian syafaat yang dinafikan, ya, ya. Seperti apa namanya? Tidak bermanfaat syafaatus syafi'in ya, para syafaat tidak bermanfaat. Ini maksudnya adalah syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat yang memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Cuma dua. Syaratnya adalah dua, yaitu yang pertama izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Kemudian ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Diberi syafaat. Syafaat, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa syafaat artinya jadi syafa. Syafa artinya genap, lawannya witir. Makanya Allah berfirman, wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan demi yang ganjil. Syafaat secara syariat, secara bahasa artinya genap, secara syariat artinya tawassut lil ghair bi jalbil al manfaah au daf'il madar. Maksudnya dia masuk dalam urusan dua orang ya, dalam rangka untuk memberi manfaat atau untuk menolak kemudaratan. Misalnya si A ingin minta sesuatu kepada si B, namun si A tidak layak untuk mendapatkan sesuatu tersebut dari si B, maka masuklah si C gabung dengan si A. Tadinya A sendirian, dengan adanya si C menjadi genap, paham? Dengan bantuan si C, maka si C menemani si A untuk memohon kepada si B. Itu secara syafaat, secara bahasa dan secara syariat. Maka
maksud dalam pembahasan ini, si A membutuhkan suatu dalam di akhirat membutuhkan suatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibantu oleh pemberi syafaat dengan juga meminta permohonan kepada Allah agar Allah mengabulkan permohonan si A ini. Jadi intinya syafaat artinya pemberi syafaat menemani al-masyfu', pemberi syafaat menemani orang tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan syafaat karena dia menggenapkan yang tadinya ganjil. Paham sampai di sini? Baik. Izin Allah, dua syarat ini harus terpenuhi ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tadi ya wala yashfa'una illa liman irtada. Para malaikat tidak memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai. Jadi syaratnya dua. Pertama izin Allah dalam ayat kursi, yang kedua tadi harus orang yang diberi syafaat harus diridhai. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Di dalam surat An-Najm ini Allah menggabungkan dua syarat. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah izin Allah dan untuk kepada orang yang Allah kehendaki, yang Allah ridhai. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi supaya syafaat bisa diterima. Jika tidak diterima, maka syafaat ditolak. Seperti memberi syafaat kepada orang musyrik, enggak mungkin. Karena orang musyrik tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga para pelaku maksiat ingin beri syafaat, enggak mungkin. Karena pelaku maksiat tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka di sini kita katakan contohnya habis spiralnya. Contohnya pemberi syafaatnya misalnya pelaku dosa besar, maka tidak dipenuhi. Atau yang mau diberi syafaat ternyata pelaku kesyirikan. Tentu ini contoh dua-dua tidak memenuhi persyaratan. Dalam contoh yang pertama, contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal la'inin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya tukang pelaknat, orang kerjanya ngelaknat, laknat sana laknat sini, tidak bakalan menjadi syuhada, menjadi saksi bagi umat, dan tidak bakalan menjadi syufa'a, pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Kenapa syafaatnya tidak diterima? Dia tidak akan dikasih izin oleh Allah karena dia pelaku dosa besar. Tukang apa? Tukang laknat. Sebaliknya juga orang yang musyrikin minta syafaat tidak bakalan dikasih. Ya. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, ya. Tidak akan bermanfaat syafaat bagi orang-orang pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi pembahasan berikutnya, siapakah pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemberi syafaat ada beberapa dalam hadis-hadis. Ya, di antaranya adalah malaikat. Di antaranya adalah para nabi. Di antara para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi, kemudian syuhada. Kemudian anak-anak. Kaum mukminin secara umum, mukminin. Ya. Datang dalam ayat malaikat memberi syafaat banyak tadi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali yang dapat izin dari Allah. Syarat pertama, yang kedua kepada orang yang Allah ridhai. Seperti juga firman Allah,
Wala yashfa'una illa liman irtada. Allah juga berbicara tentang malaikat. Kata Allah, para malaikat tidak memberi syafaat kecuali kepada Allah yang Allah ridhai. Ya, dalam hadis syafaatil anbiya, syafaatil malaikah, wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, ya. Kaum mukminin memberi syafaat, para nabi memberi syafaat. Syuhada juga memberi syafaat. Inna syahid yashfa' li sab'ina min ahli baitihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang yang mati syahid pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 70 keluarganya. Allah kasih dia izin untuk beri syafaat kepada 70 orang karib kerabatnya pada hari kiamat. Anak-anak juga dalam hadis, anak-anak yang meninggal, ya, mereka akan menjadi penghalang bagi orang tuanya pada hari kiamat, ya. Makanya kalau ada orang anaknya meninggal, dia boleh bersedih, tapi harusnya dia juga ada kebahagiaan karena anak-anak tersebut, kalau dia ridha, anak-anak tersebut pada hari kiamat akan menghalangi dia dari siksaan neraka Jahannam, ya. Anak-anak yang meninggal. Kemudian kaum mukminin juga memberi syafaat. Dalam hadis, kaum mukminin mencari orang-orang yang mereka kenal di neraka, kemudian mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka Jahannam, yaitu orang-orang yang salat tetapi pelaku maksiat dan azab di neraka Jahannam dikeluarkan oleh kaum mukminin. Inilah orang-orang di antaranya yang akan beri syafaat pada hari kiamat kelak, ya. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk apa? Surga. Apakah kita akan beri syafaat? Enggak tahu, karena enggak ada yang bisa memastikan kita masuk surga atau tidak. Maka jangan seorang pede, tenang. Nanti saya ke syafaat sama kau hari kiamat. Ente siapa ente? Ente mau surga belum tentu. Ente jamin-jamin syafaat dari mana? Ya. Nabi SAW saja mau beri syafaat, sujud dulu. Minta izin dulu. Sujud lama. Para nabi tidak berani kecuali setelah Allah kasih izin. Kemudian datang sebagian orang, saya nonton di YouTube, dia mengatakan nanti murid-murid semua saya masuk dulu surga, baru saya masuk surga. Saya tidak mau masuk dulu. Biar murid-murid saya dulu semuanya. Subhanallah. Anda siapa berani ngomong begitu? Yang jamin Anda masuk surga siapa? Terus yang berani buat Anda berani mengatakan silakan murid-muridku masuk terlebih dahulu, saya belakangan, siapa Anda? Ya. Tidak ada yang demikian. Nabi saja tidak demikian. Nabi SAW tidak demikian. Nabi tidak mengatakan seluruh umatku masuk, saya masuk belakangan. Enggak ada hadis seperti itu. Ada ustaz ngomong gitu tuh hadis palsu, enggak ada, itu karangan dia sendiri. Enggak ada. Ini hari dahsyat, bukan hari sembarangan. Hari mengerikan. Ya. Oleh karenanya, jangan sampai seorang kemudian pede-pede mengatakan demikian, atau mengatakan tenang, saya bawa tangan bapak menuju surga. Anda siapa ya akhi? Mengajak-ngajak tangan orang ke surga. Anda sendiri belum tentu masuk surga. Yang jamin Anda pahalanya diterima, sholat Anda diterima siapa? Yang dijamin dakwah Anda diterima siapa? Yang mengatakan Anda ikhlas siapa? Banyaknya pengikut tidak menunjukkan apa-apa. Ini kita bicara hari yang dahsyat, bukan asal sembarang kemudian tenang, nanti saya kasih syafaat sama antum sekalian. Ya akhi, kita harus tahu diri. Ya. Kita berbicara pada hari kiamat yang sangat dahsyat, yang para anbiya saja ketakutan untuk memberi apa? Syafaat. Baik. Hadirin, ini secara umum. Baik. Kalau sudah saya mau hapus ya. Biasanya difoto dulu baru dihapus ya. Foto dulu ya. Spidolnya habis ya? Habis. Ada lagi spidol? Ada spidol. Masih kering ya? Tapi kalau sudah, jazakallah khairan. Ya, kalau sudah dihapus ya. Baik, sekarang kita bicara tentang syafaat khusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka syafaat Rasulullah bisa terbagi menjadi dua, ya. Yaitu syafaat khusus buat Nabi. Yang kedua, syafaat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selain Nabi. Adapun syafaat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa bentuk, ya. Ada 4. Yang pertama adalah asy-syafa'at al-uzma. Tadi syafaat di padang mahsyar untuk agar Allah segera datang memulai persidangan, yaitu syafaat di padang mahsyar agar Allah segera datang memulai persidangan. Kemudian syafaat kedua, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Karena kita tahu Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik dan wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik dan orang musyrik tidak akan mendapat syafaat pada hari kiamat, ya. Tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Namun Nabi diberi khususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib, diangkat dari neraka yang bawah ke atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu fi dhahdahi minan nar." Waktu pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah kau tidak bisa nolong pamanmu? Kana yahutu bika, dulu pamanmu masih hidup dia tolong engkau." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib berada di neraka yang atas. Dhahdah itu api, adalah air yang percik-percik sehingga apinya tidak sampai kepada mata kakinya, ya. Cuma di bagian bawah kakinya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, tentu Abu Thalib di neraka yang paling dasar. Tetapi syafaat ini tidak mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, hanya meringankan azabnya siapa? Abu Thalib, ya. Hanya meringankan azabnya Abu Thalib dari neraka yang paling dasar ke neraka yang paling ringan. Nanti akan kita sebut hadis-hadisnya insyaallah. Setelah itu syafaat untuk masuk surga. Karena surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wa inni la ati babal jannah." Aku pun mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, lalu aku minta izin untuk dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, "Man anta, siapa engkau?" Kata Nabi, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Maka kata penjaga, karena engkau kami diizinkan untuk membuka pintu surga. Kemudian syafaat untuk masuk surga. Ada satu lagi saya lupa, ya. Syafaat untuk pamannya Abu Thalib, syafaat uzma, syafaat untuk masuk surga, syafaat kepada umatnya masuk surga tanpa hisab. Taib. Adapun syafaat yang umum, ini syafaat umum. Artinya Nabi melakukannya dan juga yang lainnya mendapatkan syafaat tersebut. Maka ini ada 3, ya. Yang pertama adalah syafaat untuk orang yang harusnya masuk surga, harusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, syafaat untuk orang yang masuk neraka
agar keluar dari neraka. Kemudian yang ketiga, syafaat untuk penghuni surga agar naik derajatnya. Baik, agar naik derajatnya. Ini adalah beberapa model syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ada yang khusus dan ada yang umum. Artinya dalam hal ini yang umum ada 1, 2, 3. Ini bukan cuma Nabi Muhammad SAW saja, tapi nabi-nabi yang lainnya, para malaikat, para syuhada, kaum mukminin, ya. Terkadang orang tua kepada anaknya, terkadang anak kepada orang tuanya, ya. Maka ini bukan hanya khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Adapun dalil-dalilnya, yang pertama adalah syafaatul uzma, yang disitulah nampak keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi ilaihi dhira' wa kana tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan." Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada undangan makan. Lalu Nabi dihidangkan dhira', yaitu kaki atau paha kambing, dan Nabi suka makan paha kambing, maka Nabi pun menggigitnya. Kemudian Nabi berkata, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. "Wa hal tadruna mimma?" Tahukah kalian kenapa aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat kelak? Maka Nabi jelaskan, "Dzalika yujma'un nasul awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid." Hal itu dikarenakan pada hari kiamat kelak manusia seluruhnya dari awal sampai akhir dikumpulkan di atas satu tanah dataran, yaitu di padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadunus syams, yaitu ada suara yang mendengarkan, membuat mereka dengar seluruhnya, dan pandangan menembus bisa melihat mereka seluruhnya. Wa tadunus syamsu, dan matahari mendekat. Dalam riwayat disebutkan jaraknya 1 mil. Fayabulughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Maka manusia mengalami kepayahan dan kesulitan yang mereka tidak mampu untuk menjalaninya, ya. Disebutkan manusia waktu itu keringat mereka bercucuran, sampai ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ila ka'baihi, ada keringatnya ila rukbataihi, sampai kepada kedua lututnya, ada yang keringatnya bercucuran ila haqqawaihi, sampai kepada pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqa iljaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. Semakin buruk amalnya, keringat semakin memenuhinya. Bagaimana tidak, matahari jaraknya 1 mil. Maka manusia merasakan kepayahan yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Fayaqulun nas, maka orang-orang berbicara, "Ala tarawna ma qad balaghakum?" Tidakkah kalian lihat apa yang telah kalian rasakan sekarang? Berat, sulit. "Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum?" Tidakkah kalian lihat siapa kira-kira yang bisa memberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan ini semua, ya, baik muslimin, baik kafir, munafikin, Yahudi, Nasara, semuanya. Seluruh manusia dari awal sampai akhir. Fayaqulu ba'dhun nas li ba'dhin, maka sebagian mereka ngomong kepada yang lainnya, "Alaikum bi Adam." Ayo kita pergi kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaquluna lahu, maka mereka berkata, "Anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan ruh kepada dirimu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu." Artinya mereka menyebutkan tentang kemuliaan Adam. Adam istimewa, diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang lainnya dengan kun fayakun, Adam spesial diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tiupkan ruh, ya. Kemudian Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain, ya. Ini spesial. Maka setelah menyebutkan keistimewaan Nabi Adam, mereka berkata, "Ishfa' lana ila rabbik." Wahai Adam, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Ala tara ila ma nahnu fih?" Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? "Ala tara ila ma qad balagana?" Tidakkah kau lihat apa yang telah kami alami, kepayahan, kesulitan yang kami alami? Apa jawaban Adam alaihissalam? "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku
sedang murka pada hari ini. Dan Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa innahu nahani 'ani syajarah. Sungguh Allah pernah melarangku mendekati sebuah pohon. Fa'asaituhu, maka aku pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Maksudnya bukan seperti dipahami oleh sebagian orang sendiri-sendiri, bukan. Nafsi, nafsi, nafsi maksudnya kata para ulama, saya pun butuh syafaat. Saya seperti kalian. Jiwa saya pun butuh dengan apa? Syafaat. Nabi Adam tidak berani. Padahal kita tahu Nabi Adam alaihissalam waktu melanggar perintah Allah, mendekati pohon tersebut, Nabi Adam bertobat atau tidak? Bertobat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima lafal taubat dari Allah, kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Bertobat kepada Allah, akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Namun pada hari kiamat, meskipun taubatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam tetap ingat dosanya. Ini tidak berani. Kesalahan satu-satunya kesalahan itu membuat dia tidak berani untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam tidak merasa pede pada hari tersebut. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi, kepada penghuni bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Allah telah menamakan engkau dalam Al-Qur'an hamba yang pandai bersyukur. Mereka puji Nabi Nuh, ya. Innahu kana 'abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat bagi kami, ya, untuk kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama Nabi Nuh berkata, sungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini seperti kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi, sungguhnya aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku, yaitu binasakan kaumku. Bagi Nuh itu perkara besar, ya. Seakan-akan dia kurang bersabar, padahal dia sudah berdakwah 950 tahun. Ya, tapi menurut dia itu suatu celah bagi Nuh alaihissalam. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga, jiwaku sendiri juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Mereka mencari yang lebih, mencoba pergi kepada yang lain. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim, maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullah, khaliluhu min ahli al-ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah nabinya Allah, engkau kekasih Allah dari penghuni bumi. Karena semua nabi yang cuma kekasih Allah cuma dua, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana ila rabbik. Ya, kita lihat pujian Allah sama Nabi Ibrahim sangat banyak dalam Al-Qur'an. Sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sangat mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tatkala diminta syafaat, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Jawaban Ibrahim sama. Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat, dan saya pernah dusta 3 kali. Fadzakarahunna, kemudian Ibrahim menyebutkan 3 dusta tersebut. Padahal 3 dusta itu kalau kita teliti, semuanya dusta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dusta karena kepentingan pribadi, tapi dusta demi karena Allah Subhanahu wa taala. Dusta pertama, waktu sang raja ingin memperkosa Sarah istrinya, maka Sarah ditanya, siapa itu? Ibrahim, maka Sarah berkata, atau Ibrahim ditanya, siapa ini wanita? Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari sesama Islam. Sehingga raja tersebut menyangka saudara kandung, padahal bukan. Karena kalau Ibrahim mengatakan, ini istriku, dia akan dibunuh. Ini dusta pertama. Dusta kedua, waktu Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi Ibrahim waktu diajak pergi ke acara perayaan kesyirikan yang dilakukan oleh negerinya, maka dia mengatakan, inni saqim, saya sakit. Padahal dia tidak sakit, maksudnya saya sakit hati lihat kalian. Maksudnya, lihat kalian syirik itu sakit hati. Atau kata para ulama dia mengatakan inni saqim, dia menggunakan isim fa'il yang artinya saya bakalan sakit. Saya namanya manusia suatu saat akan sakit. Tapi intinya dia anggap ini dusta. Yang ketiga, waktu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa kau yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, "Bal fa'alu kabiruhum hadza."
fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin adalah yang hancurin patung gede ini. Kalau enggak percaya tanya. Padahal yang hancurin siapa? Ibrahim. Ini pun kata para ulama dusta bersyarat. Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah patung besar kalau mereka bisa ngomong. Namanya dusta bersyarat. Artinya kalau mereka tidak bisa ngomong, ya saya dong yang hancurin. Itu pun Nabi Ibrahim menganggap sebagai apa? Kedustaan. Ini semua kalau kita perhatikan, 3 dosa ini karena siapa? Karena Allah, bukan dosa sama ngibulin istri, bukan ya? Atau ngibulin suami, bukan. Ini semua dusta karena Allah. Tapi itu pun buat beliau tidak berani untuk beri apa? Syafaat. Beliau berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, 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 idhabu ila ghairi. Ya akhi subhanallah, ini orang-orang mulia. Kita nanti hari kiamat dosa pirang-pirang ya. Seambruk-ambruk dosa, segunung-gunung, sebukit-bukit. Sebanyak buih di lautan dosa-dosa. Mereka ini padahal sudah bertobat. Sebagian bukan dosa, tapi mereka anggap suatu perkara, padahal bukan dosa. Seperti Ibrahim bukan dosa, Nuh juga bukan dosa, tapi mereka suatu hal yang celah bagi mereka karena kedudukan mereka tinggi. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa, maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Fayaquluna ya Musa, kata mereka, wahai Musa, anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa kalami. Ya Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah muliakan engkau dengan risalahnya. Kau dipilih di antara sekian banyak manusia dijadikan risalah, diberikan risalah, jadikan seorang rasul. Allah berbicara langsung dengan engkau. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Jawaban Nabi Musa sama. Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Aku pernah bunuh seseorang padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Qasas waktu terjadi perkelahian antara Nabi Musa dengan pengikut Firaun. Fa wakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa pukul dia langsung meninggal dunia karena saking kuatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa sudah bertobat. Fa ghafaralah. Kata Allah, Allah ampuni Nabi Musa. Tapi meskipun dosa tersebut sudah diterima taubatnya oleh Allah, hal ini menghalangi Nabi Musa untuk pede memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Maka dia berkata, nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah kepada Nabi yang lain, pergilah Nabi Isa. Semuanya ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan. Fayatuna Isa, maka orang-orang datang kepada Nabi Isa. Fayaquluna ya Isa, mereka berkata, wa Isa. Nanti antum semua di sini ya. Kita semua nanti. Pergi ke Nabi Adam, pergi ke Nabi, kita semua akan menjalani ini semua. Maka orang-orang datang kepada Nabi Isa, fayaquluna ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan kepada Maryam. Wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, kau masih kecil sudah bisa ngomong sama manusia. Ishfa' lana, berilah syafaat kepada kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Nabi Isa sama jawabannya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Walam yadhkur dzamban, kata Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan sama sekali. Meskipun tidak ada kesalahannya, tetap dia tidak pede untuk memberi syafaat. Nafsi, 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 jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa telah lalu dan akan datang. Yang lainnya diampuni masa lalunya saja. Nabi kalaupun berdosa di masa depan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Fantalaqa, maka aku pun berjalan. Fa'ati tahtal arsy, lalu aku berjalan menuju di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan, oh tenang saja, tenang. Tidak. Nabi jalan menuju di bawah arsy, ya. Nabi bilang saya akan minta izin, tapi Nabi tidak ada kesombongan sama sekali, ya. Tidak ada, tapi Nabi langsung sujud di bawah arsy. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi, lantas Allah membukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah, wa husni tsana'i alaihi, dan bagaimana cara menyanjung Allah, syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, yang pujian tersebut tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku.
Ya, dalam riwayat yang lain, aku tidak tahu sekarang itu mengucapkannya. La uhdiraha al-an. Saya tidak bisa mengucapkannya sekarang. Artinya belum diajar oleh Nabi oleh Allah kepada Nabi. Nabi begitu banyak memuji Allah semasa hidupnya, tapi itu pujian-pujian spesial yang akan Nabi ucapkan tatkala nanti di padang mahsyar. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, dan mintalah kau akan dikabulkan. Washfa tushaffa, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Inilah syafaat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata para ulama, asa ayyaba'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau wahai Muhammad, ya, dalam kondisi yang yaitu kedudukan yang terpuji. Tatkala seluruh nabi tidak berani beri syafaat, maka Nabi SAW memberi syafaat tersebut. Syafaat ini berkaitan dengan seluruh manusia, baik muslimin, baik orang-orang kafir, baik ateis, semuanya mendapatkan manfaat dari syafaat ini. Bedanya kaum muslimin segera mengalami hisab, sidang, ya, sehingga berlanjut pembahasan mereka, ada yang masuk surga atau ada yang masuk neraka. Adapun orang-orang kafir, jika Allah datang setelah diberi syafaat oleh Nabi SAW, maka mereka segera diantarkan kepada neraka jahanam untuk abadi selama-lamanya di sana. Ya. Mereka tidak tahu, lebih baik mereka di bawah terik matahari selama 50.000 tahun daripada setelah itu Allah datang menyidang mereka, akhirnya dimasukkan dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya. Jadi adapun firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, orang-orang kafir tidak mendapatkan manfaat syafaat siapapun, maksudnya syafaat untuk keluar dari neraka jahanam. Adapun syafaat ini, syafaatil uzma, asalnya untuk kaum mukminin, tetapi selain kaum mukminin juga mengalami syafaat tersebut, karena maksudnya adalah Allah segera datang untuk memulai apa? Persidangan. Tapi syafaat yang kedua, ya, adalah syafaat untuk pamannya Abu Talib. Ini juga syafaat khusus buat Nabi SAW. Ya. Meskipun Abu Talib musyrik, tetapi dia mendapat syafaat Nabi karena ini khusus Nabi SAW, bukan untuk keluar dari neraka jahanam, tapi sekedar untuk naik di neraka yang paling ringan. Ya. Oleh karenanya Al-Abbas, paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan saudara Abu Talib bin Abdul Muttalib, ya, sama-sama paman Nabi. Paman Nabi Al-Abbas bertanya, ma aghnaita an ammik fa innahu kana yahutuka. Ya Muhammad, apa yang kau bisa bantu kepada pamanmu? Bukankah dia dahulu waktu masih hidup menolongmu? Wa yaqdabu laka, bahkan dia marah untuk membelamu. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa fi dhahdah. Dia berada di dhahdah. Dhahdah itu air yang rendah, percikan, seperti ada pecek, seperti atau air lagi surut sungai, kita jalan sehingga air tersebut tidak akan sampai ke mata kaki, cuma di bagian kaki bawah. Sungguhnya Abu Talib sedang disisa dengan neraka yang ringan. Minnar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dia sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi, la'allahu tanfa'u syafaati yaumal qiyamah. Semoga Abu Talib mendapat manfaat dari syafaatku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahi minan nar. Dia diletakkan di neraka yang paling dasar, yablughu ka'baihi, yang di mana neraka tersebut sampai ke mata kakinya, yaghli minhu dimaguhu, ternyata itu membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ahwanu ahli nari adzaban Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaguhu. Dia memakai sendal dari api yang membuat otaknya mendidih. Ini hadis sahih semua, ya. Hadis riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keluarganya Nabi, bahkan saudaranya siapa? Abu Talib, ya, satu bapak, ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Ibnu Abbas, kemudian dari Abu Hurairah, ya. Ada banyak sahabat yang meriwayat tentang bagaimana Abu Talib diazab. Tapi orang-orang Syiah mengingkari hadis ini, ya. Mereka mengatakan Abu Talib masuk surga, ya. Bahkan mereka mengatakan Abu Talib lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar di neraka. Kata mereka Abu Talib lebih berjasa daripada kaum Ansar, daripada kaum Muhajirin. Dan itu mereka tulis dalam buku-buku mereka, sebagaimana yang saya nukil dalam disertasi saya. Taib. Syafaat yang khusus bagi Nabi selanjutnya adalah syafaat
agar penghuni surga masuk surga. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi akan datang ke pintu surga dan Nabi minta penjaga surga untuk membukakan apa? Pintu. Kata mereka, bika umirna, karena engkau kami diperintahkan untuk membuka pintu surga. Maka akhirnya orang-orang bisa masuk surga. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah. Aku adalah manusia pertama yang beri syafaat di surga. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah pengikut nabi yang pengikutnya paling banyak. Kemudian syafaat yang terakhir yang merupakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Hadisnya masyhur, di antaranya dalam satu lafal kata Nabi, yadkhulu min ummati zumratun hum sab'una alfan. Akan masuk dari umatku jumlahnya 70.000 orang. Satu rombongan dari umatku jumlahnya 70.000 orang. Tudhi'u wujuhum idha'atal qamari lailatal badr, di mana wajah mereka bercahaya seperti cahaya rembulan di malam bulan purnama. Faqama Ukasha bin Mihsan al-Asadi. Maka Ukasha berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk dari mereka. Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah dia termasuk dari apa? 70.000 orang. Berarti Nabi yang memberi syafaat. Di antara syafaat adalah doa. Nabi berdoa agar Ukasha termasuk dari 70.000 orang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Summa qama rajulun minal ansar. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar berdiri berkata, ya Rasulullah, doakan saya juga termasuk mereka. Kata Nabi, sabaqaka Ukasha, kau sudah kedahuluan si Ukasha. Nabi tidak bilang, oh ente enggak pantas, enggak. Tapi Nabi pakai bahasa yang halus, kau sudah kedahuluan apa? Ukasha. Enak ya. Taib, syafaat berikutnya yang saya katakan tadi, syafaat umum, bukan cuma Nabi SAW saja, tapi selain Nabi juga bisa. Yaitu para malaikat bisa, para nabi yang lain juga bisa, syuhada, kaum mukminin, ya, anak-anak, ya, anak-anak kepada orang tua mereka, ya. Di antaranya hadis syafaat yang panjang, hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang Allah menyuruh kaum mukminin, kaum malaikat untuk mengeluarkan orang-orang dari neraka jahanam. Dilihat masih ada bekas salat, dikeluarkan. Dicari lagi semua sudah terbakar, cuma bekas sujud yang tidak terbakar, maka dikeluarin. Ini masih ada di neraka, masih ada yang bekas sujudnya, dia ambil dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang salat masuk neraka jahanam. Dia salat tapi dia melakukan apa? Maksiat. Maka Allah berfirman, Allah berkata, syafa'atil malaikatu, malaikat telah beri syafaat. Semua sudah dikeluarin yang malaikat tahu. Wa syafa'an nabiyun, para nabi juga sudah memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin juga sudah ngeluarin yang dia kenal, mereka kenal dari penghuni neraka, orang-orang yang main salat sudah keluarkan. Walam yabqa ila arhamur rahimin, yang tidak tersisa kecuali syafaat Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah pun menggenggam satu genggam dari penghuni neraka jahanam, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, maka Allah mengeluarkan dari neraka jahanam satu kaum yang mereka tidak melakukan kebajikan sedikit pun, ya, qad adu humaman, sudah menjadi hitam arang, sudah hancur-hancuran. Kemudian Allah keluarkan mereka, Allah lemparkan ke sebuah sungai, akhirnya mereka tumbuh kembali, kemudian mereka masuk ke dalam surga, ya. Mereka-mereka ini dikenal dengan jahannamiyun, yaitu orang-orang pernah jadi alumni neraka jahanam. Ini alumni apa? Neraka. Semoga kita bukan mereka. Auzubillah. Tapi di antara syafaat tersebut yaitu syafaat kepada orang yang harusnya masuk neraka, ya, atau yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ini syafaat yang ini. Yang masuk neraka keluar dari neraka. Ya, tadi sudah kita sebutkan hadisnya Nabi SAW, hadisnya panjang. Nabi SAW juga, Nabi berkata, fa'asta'dzinu ala rabbi, aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dzana li, maka aku diizinkan. Tidak langsung, Nabi tidak langsung. Minta izin dulu. Nabi ingin beri syafaat kepada orang-orang penghuni neraka jahanam. Ya. Kemudian yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdhuruni al-an. Maka Allah beri ilham kepada aku pujian-pujian yang aku mujinya dengannya yang aku tidak hafal sekarang, ya. At-tawil fa ahmaduhu bitilkal mahamid, maka aku pun muji dengan pujian-pujian tersebut. Aku pun sujud. Maka Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, wa qul yusma'laka, berkatalah, kau akan didengar, mintalah kau akan diberikan, beri syafaat kau akan diterima syafaatmu. Maka aku berkata, ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbku umat-umatku.
Maka dikatakan kepadaku, intalik, pergilah. Fa akhrij man kana fi qalbi mithqala sya'iratin min iman. Keluarkanlah dari neraka orang dalam hatinya ada imannya sebesar ya syairah, sehelai rambut daripada keimanan. Atau seberat gandum, ya. Fa antaliqu fa af'al. Maka aku pun pergi, aku keluarkan orang-orang dari neraka jahanam. Tsumma a'udu, maka aku pun kembali. Kemudian aku puji Allah lagi. Aku puji Allah, ya, kemudian aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah kau akan didengar, minta kau akan dikabulkan, beri syafaat, syafaatmu diterima. Maka aku berkata, ya Rabbku, umatku, umatku. Maka dikatakan kepadaku, berjalanlah. Maka aku pun pergi, aku keluarkan orang dari neraka jahanam yang dalam hatinya ada iman khardalah min iman, sebesar biji sawi. Maka aku pun berjalan dan aku melakukannya. Kemudian aku memuji Allah lagi, aku sujud lagi, memuji sama seperti itu. Nabi ingin beri syafaat, sujud dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, pergilah wahai Muhammad, ya, keluarkan dari neraka jahanam orang yang man kana fi qalbi adna mithqala habbati khardalin min iman. Cari orang yang imannya paling rendah yang masih ada imannya di neraka. Maka aku pun masuk ke neraka, aku pun keluarkan orang dari neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya Nabi juga mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Jadi para anbiya, para malaikat, para kaum mukminin, ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian di antaranya syafaat yang umum juga, syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka. Di antara hadis akan hal ini dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal dunia, "fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan." Maka kemudian yang menyolatkannya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a. Yang 40 yang solatkan ini semuanya ahli tauhid. Tidak berbuat syirik sama sekali. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Allah beri syafaat bagi mereka agar menyelamatkan orang ini. Jadi tatkala kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, usahakan orang-orang ahli tauhid yang menyolatkannya. Yang jauh dari kesyirikan, jauh dari jimat, jauh dari percaya sama dukun, jauh dari meminta-minta kepada penghuni kubur, ya. Jauh dari itu semua, suruh mereka yang solatkan. Ya, yang jauh daripada kesyirikan, jauh dari pamali-pamali, jadi tatoyur dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang umum juga, syafaat untuk mengangkat derajat sebagian mukminin, ya, penghuni surga untuk naik derajatnya. Dan ini seperti yang doa Nabi SAW kepada Ubaid Abi Amir. Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Ubaid Abi Amir, Allahumma ja'luhu yaumal qiyamah fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Ya Allah, jadikanlah dia pada hari kiamat di atas banyak dari hamba-hambamu yang lainnya. Jadi Nabi mendoakan dia agar diangkat derajatnya. Demikian juga tatkala Nabi mendoakan Abu Salamah, ya, Nabi berkata, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya, ya. Jadi ini sama seperti seorang mukmin mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ternyata dia penghuni surga. Maka tatkala didoakan semakin tinggi apa? Derajatnya. Dan doa itu bagian daripada syafaat. Taib, tolong dihapus, ya. Sekarang kita bahas, masih ada waktu sedikit, ya, tentang bagaimana menggapai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menghalangi seorang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana menggapai syafaat Nabi SAW? Di sana ada amalan-amalan khusus yang menjadikan seorang bisa meraih syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi amalan-amalan tersebut terbagi datang dalam hadis-hadis menjadi dua, ya. Yang pertama, ya, hadis-hadis sahih, amalan-amalan
yang datang dalam hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, amalan-amalan yang datang dalam hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, dhaif atau palsu. Tentu yang kita jadi patokan hadis-hadis yang sahih. Apakah amalan-amalan tersebut? Di antaranya adalah pertama, bertauhid dan tidak syirik sama sekali. Dan tidak syirik sama sekali. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya ini mendatangkan syafaat Nabi SAW. Yang kedua, meminta al-wasilah buat Nabi tatkala doa azan. Meminta kedudukan al-wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab azan. Menjawab apa? Muadzin. Kemudian yang ketiga, bersabar tinggal di kota Madinah. Bersabar tinggal di kota Madinah. Kemudian yang keempat adalah banyak solat. Banyak sujud atau solat. Terutama solat fardu tentu, ditambah lagi dengan solat-solat apa? Sunnah. Adapun amalan yang datang dalam hadis-hadis yang lemah, yang palsu banyak ya. Namun ini tidak bisa dijadikan dalil karena hadisnya apa? Lemah. Di antaranya misalnya di antara hal yang meraih syafaat adalah bersolawat, banyak bersolawat. Tentu banyak bersolawat itu pahalanya besar, tetapi hadis yang mengatakan banyak bersolawat mendapatkan syafaat hadisnya apa? Lemah ya. Contohnya juga mencintai ahlul bait. Mencintai ahlul bait juga ibadah ya, karena Nabi mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk perhatian terhadap hak-hak apa? Ahlul baitku. Jadi kalau ada keluarga Nabi yang soleh, maka kita memposisikan dia lebih daripada yang lainnya. Dengan syarat dia apa? Soleh. Adapun ahlul bait yang tidak soleh, maka lebih utama orang biasa yang soleh ya. Karena ahlul bait Habib-habib bermacam-macam. Ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang pelaku maksiat, ada yang baik, ada yang terkena kasus macam-macam ya. Maka kita lihat kalau memang dia orang soleh, maka wajib bagi kita untuk apa? Menghormatinya karena dia keturunan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ibadah. Ya. Tapi hadis yang mengatakan menyintai ahlul bait, mendatangkan syafaat, hadisnya apa? Lemah ya. Di antaranya bersaudara karena Allah, ini juga hadisnya lemah ya. Kemudian juga membantu hajat saudara, di antaranya juga menghafal 40 hadis, di antaranya juga menziarahi kuburan Nabi, menziarahi kuburan Nabi. Tentu kalau kita di Madinah disyariatkan kita menziarahi kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang mengatakan siapa menziarahi kuburan Nabi bakalan dapat syafaatku, hadisnya apa? Dhaif. Jadi ya, ini semua amalan saleh tetapi hadis-hadisnya dhaif, maka yang jadi patokan kita yang 4 ini, paham? Baik, saya akan bacakan hadis-hadis tersebut secara singkat. Yang pertama, bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang paling utama. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Dan seluruh nabi bersegera untuk dikabulkan doanya tersebut. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, maka aku tangguhkan, aku sisihkan
sebagai syafaat umatku pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku insyaallah akan mengenai seluruh umatku yang meninggal yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Maka Anda kalau ingin menjadi orang yang ridhoi oleh Allah untuk dapat syafaat, harus menjadi orang yang bertauhid. Percuma Anda minta syafaat sana sini, tapi kalau Anda tidak bertauhid, tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka yang paling utama mendapat syafaat Nabi adalah yang paling jauh dari kesyirikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia itu mendapatkan bagian besar dari syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Sungguh aku telah menduga tidak ada yang bertanya tentang hadis ini seorang pun sebelum engkau, ya. Karena lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya lihat engkau orang paling semangat bertanya tentang hadis. Ternyata benar kau yang paling bertanya pertama tentang hadis ini. Maka Nabi menjawab, perhatikan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, yaitu tidak berbuat syirik. Dari sini dalil, kata Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Tawdhih Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya tingkatan orang dapat syafaat Nabi bertingkat-tingkat. Ada yang mendapat bagian besar, ada yang mendapat bagian kecil dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang bertauhidnya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meraih syafaat semakin banyak dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak, ya. Ada berapa di satu? Tadi 2, 3, 4, 5, ya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya 6, ya. Namun tidak kita bacakan semuanya, saya hanya membacakan perwakilan dari hadis-hadis yang menjelaskan orang yang berhak mendapat syafaat, di antaranya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang meminta al-wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa tatkala mendengar azan, kemudian dia berdoa, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah." Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Ada yang mengatakan maksudnya kemuliaan kondisi khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah, dan bangkitkanlah dia dalam kondisi maqaman mahmudan yang sudah kau janjikan, yaitu tatkala syafaatul uzma. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan doa ini, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka akan mengenai dia syafaatku pada hari kiamat. Maka seorang jangan meremehkan doa setelah azan. Ucapkan dengan baik, dengar azan dikumandangkan selesai, ucapkan doa ini dengan baik. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. "Tsumma shallu alayya," kemudian bersalawatlah kepadaku. Jadi kalau kita dengar azan, kita ikuti Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah, kemudian kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asharan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10, yaitu Allah akan memujinya 10. Tsumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi li 'abdin min ibadillah. Sungguhnya wasilah adalah suatu posisi di surga yang tidak boleh bagi seorang pun kecuali hanya seorang dari hamba Allah. Khusus untuk satu orang. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orang tersebut yang akan menempati posisi tadi di surga. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang mohonkan kepadaku wasilah, maka akan mengenainya syafaatku. Taib, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah bersabar tinggal di kota Madinah. Tapi mau tinggal di sana susah, ya. Taib. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uharrimu ma baina labatayil Madinah." Aku menjadikan tanah di antara labatay, itu di antara Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, di antara kumpulan batu cadas di timur dan barat,
di antara keduanya aku jadikan tanah haram, tanah suci. An yuqta'a idahuha, maka tidak boleh dipotong duri-durinya, pohon-pohon tersebut duri tidak dipotongkan. Au yuqtalu sayduha, dan tidak boleh berburu. Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, sungguhnya kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. La yada'uha ahadun raqbatan anha illa abdalahullahu fiha man huwa khairun minhu. Tidak seorang pun meninggalkan kota Madinah karena tidak suka tinggal di kota Madinah, kecuali Allah akan gantikan dengan orang yang lebih baik daripada dia. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha, dan tidak seorang pun yang sabar untuk tinggal di Madinah dengan sulitnya hidup di kota Madinah. Dan memang apalagi zaman dahulu berat, cuaca berat, kalau panas banget, kalau dingin banget, ya. Kemudian apalagi di kota Madinah dulu ada demamnya. Illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, kecuali aku akan memberi syafaat baginya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kata para ulama, kalau orang tersebut ternyata orang yang soleh, Nabi akan menjadi saksi atas kebaikannya. Kalau ternyata dia punya dosa-dosa, Nabi akan beri syafaat baginya pada hari kiamat. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Fa innahu man yamutu biha asfa'u lahu. Barang siapa yang meninggal di kota Madinah, aku akan beri syafaat baginya. Dan banyak orang berdoa kepada Allah untuk meninggal di kota Madinah, maka Allah kabulkan doanya. Semoga kita bisa meninggal di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sekarang, nanti ya. Taib, sebab yang keempat yang menyebabkan seorang untuk dapat syafaat adalah banyak solat. Banyak solat. Dalam hadis, ya, dari Ziyad bin Abi Ziyad Maula Bani Makhzum, dari pembantu Nabi SAW, dia berkata, karena Nabi SAW mimma yaqulul khadim alaka hajah. Nabi pernah berkata kepada pembantunya, adakah kau punya keperluan? Qala hatta kana dzata yaumin. Sampai suatu hari Nabi SAW, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hajati, ya Rasulullah, saya punya keperluan. Biasanya dia enggak jawab. Sekali dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya keperluan. Kata Nabi, ma hajatuka, apa keperluanmu? Qala hajati antashfa'ali yaumal qiyamah, agar kau beri syafaat kepadaku pada hari kiamat. Wa man dallaka ala hadza, apa yang buat kau minta hal ini? Qala rabbi, yaitu Rabbku yang menunjukkan kepada ini. Itu aku mendapat firasat atau ilham untuk minta ini. Imma la fa inni bi kathrati sujud. Kalau memang tidak ada permintaanmu yang lain, maka bantulah aku untuk beri syafaat kepadamu dengan kau harus banyak apa? Sujud. Dalam riwayat yang lain, dengan lafal yang lain, kata Nabi, salni u'tik, mintalah aku akan berikan kepada engkau. Kata orang ini, ya Rasulullah, anzirni anzur fi amri. Tangguhkanlah aku ingin lihat dulu apa yang aku butuhkan. Fanzur fi amri. Kata Nabi, silakan kau renungkan terlebih dahulu. Qala nadhartu, aku pun mengamati, faqultu inna amrad dunya yanqati'. Aku lihat urusan dunia akan berhenti, terputus. Fala ara syai'an khairan min syai'in akhudhu li nafsi li akhirati. Dan aku lihat tidak ada yang terbaik yang bisa aku dapat, sesuatu yang aku bisa jadi pegangan di akhiratku. Fadakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ma hajatuka, apa keperluanmu? Aku berkata, ya Rasulullah, ishfa'li ila rabbik, berilah syafaat bagiku di sisi Rabbmu. Falyu'tiqni minan nar, agar Allah membebaskanku dari neraka Jahannam. Rasulullah bertanya, man amaraka bihadza? Siapa yang menyuruh engkau untuk minta hal ini? Qultu la wallahi ya Rasulullah ma amarani bi ahadun. Demi Allah ya Rasulullah, tidak seorang pun yang memerintahkan aku untuk minta ini kepadamu. Walakinni nadhartu fi amri, namun aku mengamati urusanku, faraitu anna dunya za'ilatun min ahliha. Aku lihat dunia akan pergi dari penghuninya. Fa ahbabtu an akhudha li akhirati, maka aku lebih suka membawa bekal di akhirat. Maka di antara bekalnya aku minta engkau memberi syafaat kepadaku. Kata Nabi, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau gitu bantulah aku dengan banyak apa? Salat, banyak sujud. Inilah hadis-hadis yang sahih yang harus kita perhatikan kalau ingin dapat syafaat Nabi SAW. Ya, kemungkinan pertama bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua juga bisa kita lakukan. Yang ketiga susah, ya, tinggal di kota Madinah. Yang keempat bisa kita lakukan. Alhamdulillah, dari 4, 3 bisa kita lakukan. Adapun hadis-hadis yang lain tentang syafaat Nabi, hadisnya dhaif. Seperti barang siapa yang banyak salawat kepada Nabi. Seperti hadis
Barang siapa yang bersalawat kepadaku tatkala pagi 10 kali dan tatkala sore 10 kali, adrakatu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan dikenai syafaatku pada hari kiamat. Sehingga salawat dijadikan zikir pagi petang, pagi 10 kali, sore 10 kali. Tapi ini hadisnya apa? Dhaif. Syekh Albani rahimahullah sempat menhasankan hadis ini, kemudian beliau tarajuk, beliau berubah pendapat, kemudian beliau dhaifkan dalam silsilah hadis al-dhaifah. Dan hadis juga didhaifkan oleh Sakhawi, ya, muridnya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi hadisnya dhaif. Tetapi tentu kita tahu bersalawat kepada Nabi adalah amalan yang saleh. Kita bersalawat kapan saja. Tetapi hadis khusus menjelaskan salawat menjadikan seorang dapat syafaat, hadisnya dhaif. Demikian juga barang siapa yang menziarahi kuburanku, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Kata Nabi, barang siapa yang menziarahi kuburanku maka wajib baginya untuk mendapat syafaatku. Sama hadisnya juga dhaif. Hadisnya dhaif. Kemudian juga hadis, ya, barang siapa yang menghafal 40 hadis, kata Nabi, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan minas sunnah kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, ya, dia hafal 40 hadis, kemudian dia jaga hadis tersebut, dia tulis agar terjaga di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan beri syafaat baginya pada hari kiamat. Hadisnya dhaif. Kemudian juga barang siapa yang mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi berkata kepada Al-Abbas, man ahabbaka nalathu syafaati. Siapa yang mencintai engkau wahai Abbas bin Abdul Muttalib, dia akan mendapatkan syafaatku. Wa man abghadaka fala nalathu syafaati. Barang siapa yang benci engkau, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan kita tahu keturunan Abbas juga Ahlul Bait. Saya di Saudi punya kawan-kawan Ahlul Bait, habaib dari keturunan Hasan, ya. Ada juga guru saya juga dari keturunan Hasan atau Husain, dan saya juga punya sahabat habaib dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Maka habaib adalah keturunan Bani Hashim, ya. Bukan terbatas pada keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga adalah Ahlul Bait, dan mereka punya keturunan juga sampai ada, masih sampai sekarang, ya. Kemudian juga hadis tentang barang siapa yang kata Nabi, ana syafi'un likulli rajulaini ittakhaya fillah. Aku akan beri syafaat kepada setiap orang, setiap dua lelaki yang mereka bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya juga dhaif. Demikian juga hadis man qadha li akhihi hajatan kuntu waqi'an inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu lahu. Kata Nabi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka aku akan berdiri di timbangannya pada hari kiamat kelak. Kalau ternyata timbangan kebaikannya lebih berat, aku biarkan. Tapi kalau timbangan dosanya lebih berat, aku akan memberatkan timbangan kebajikannya. Aku kasih syafaat. Illa syafa'tu lahu, maka aku akan beri syafaat baginya. Hadisnya juga dhaif. Baik, ini yang berkaitan dengan bagaimana menggapai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga datang hadis-hadis sebaliknya. Hadis-hadis tentang amalan-amalan yang menghalangi seorang dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis datang banyak sekali, namun yang sahih cuma satu model. Cuma satu model, yaitu syafaat Nabi terhalangi dari setiap pemimpin yang zalim dan orang yang berlebih-lebihan dalam beragama sehingga keluar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ummati lam tanalhuma syafaati. Dua golongan dari umatku tidak akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Amirun zalumun ghasyumun asuf, yaitu pemimpin yang zalim, yang ghasyum, yaitu sering merampas hak rakyatnya. Kemudian asuf, yaitu melakukan perbuatan tanpa dipikir, ya, merepotkan rakyatnya. Ini yang pertama, pemimpin yang seperti ini tidak akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun ghalin mariq, dan setiap orang berlebihan dalam agama keluar dari jalur agama seperti orang-orang khawarij, ya. Tidak akan mendapatkan syafaat. Ini hadis satu-satunya yang sahih tentang amalan yang menghalangi seorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua, ya, datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif, namun datang dalam
penjelasan sahabat dari Anas bin Malik. Adapun hadisnya, man kadzaba bisyafaati lam yanalha yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendustakan syafaat, dia tidak akan mendapatkannya pada hari kiamat. Hadis ini dhaif, sangat lemah. Ya, dan ada sekelompok dari umat Muhammad SAW yang mendustakan syafaat seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak beriman dengan syafaat. Mereka mengatakan kalau orang sudah masuk neraka enggak bakalan keluar. Padahal hadis-hadis sudah kita sebutkan banyak, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bagaimana malaikat beri syafaat mengeluarkan orang dari neraka jahanam, Nabi beri syafaat kepada orang mukminin mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Kata mereka tidak ada hadis tersebut, hadisnya ahad, sehingga mereka mendustakan syafaat. Namun hadis tentang ini, barang siapa mendustakan syafaat tidak dapat syafaat, hadisnya dhaif, hanya saja datang dari perkataan sahabat yaitu Anas bin Malik yang sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, "Man kadzdzaba bisyafaati falaisa lahu fiha nasib." Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan dapat bagian daripada syafaat. Adapun sisa-sisanya hadis-hadis tentang amalan yang menghalangi orang dari syafaat, maka hadis-hadisnya dhaif. Contohnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, halat syafaati li ummati ila sahib bid'ah. Syafaatku akan menimpa seluruh umatku kecuali pelaku bid'ah. Ini hadis dhaif. Demikian juga dalam hadis sinfani min ummati ya la tanaluhum syafaati, dua golongan dari umatku tidak akan mendapatkan syafaat, al murji'ah wal qadariyah, murji'ah dan qadariyah. Hadis juga dhaif. Baik. Demikian juga hadis tentang siapa yang membenci sahabatku tidak akan dapat syafaatku, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda tentang syafaat, kemudian Nabi berkata, illa rajulun yantaqisu ashabi. Tidak dapat syafaat, ya, lelaki yang merendahkan sahabatku. Ini maknanya bagus, cuma hadisnya apa? Dhaif. Demikian juga, ya, barang siapa yang menipu orang Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyal Arab lam yadkhul fi syafaati. Barang siapa nipu orang Arab tidak akan mendapatkan syafaatku. Tapi kalau orang Arab yang tipu kita, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Yang jelas menipu dusta. Menipu adalah apa? Berbuat curang adalah dosa. Ya. Ini juga hadisnya dhaif. Baik, masih banyak yang lain, tapi intinya yang hadis yang sahih tadi yang menghalangi orang dapat syafaat, yang pertama dari pemimpin yang apa? Zalim, yang menyusahkan rakyatnya. Yang kedua adalah orang yang berlebihan dalam agama seperti Khawarij, ya. Kemudian yang kedua perkataan Anas bin Malik, sanadnya sahih, bahwasanya orang yang mendustakan syafaat Nabi maka dia tidak akan mendapat apa? Syafaat. Secara umum, orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan apa? Syafaat. Dari sini para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara kita menggapai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak salat, banyak sujud. Alhamdulillah salat sunnah banyak sekali mau kita praktekkan. Mau salat duha bisa, mau salat mutlak bisa, salat qobliyah ba'diyah, kemudian salat malam. Alhamdulillah, ya, banyak salat-salat sunnah yang bisa kita terapkan sehingga kita bisa mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan lupa untuk berdoa setelah mendengar azan, dan kalau bisa tinggal di Madinah maka lakukanlah, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya. Banyak apa? Oh gitu, ya. Ustaz, apakah teman yang soleh bisa memberi syafaat? Ya. Kita bilang, tadi sudah kita sebutkan Nabi mengatakan wa syafa'al mu'minun, dan kaum mukminun juga memberi apa? Syafaat. Tapi kita enggak tahu siapa orang mukmin tersebut. Ya. Kita jangan, saya ingatkan, ya. Dalil-dalil menunjukkan kalau kita ingin dapat syafaat tergantung kepada amalan kita, itu tidak? Tergantung kepada amalan kita, tergantung ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan kaitkan surga Anda sama orang, jangan. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Tenang, sama saya nanti masuk surga, enggak ada begitu. Orang munafik dulu dekat sama Nabi tapi masuk neraka jahanam, enggak. Maka yang jadi patokan adalah amal kita, ya. Amal kita. Kita punya teman baik, dia soleh, tapi kita ternyata enggak soleh. Belum tentu dia ngelirik kita pada hari kiamat.
Kalau dia pun masuk surga, belum tentu mungkin dia lirik yang lain yang lebih banyak soleh. Kalaupun dia lirik kita, belum tentu kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang kembali kepada amal kita. Anda ingin dapat syafaat dari teman atau dari Nabi SAW atau dari yang lainnya, dari malaikat, Anda harus beramal soleh. Jauhkan diri di segala bentuk kesyirikan. Dari sekarang namanya syirik-syirik, jauhi. Jangan percaya sama jimat. Jangan percaya sama dukun. Jangan percaya sama ramalan-ramalan bintang. Ya. Jangan percaya sama pamali-pamali. Pamali-pamali semuanya syirik. Jangan percaya sama feng shui. Jangan percaya sama angka 13. Jangan percaya sama ya angka sial-sial. Ya. Ya, seperti di lift. Orang menghindar angka 4 sama angka 13. Kalau lift, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Lantai 5. Ya, makanya kalau Anda punya anak Anda berapa? Ada 4. Siapa? Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A. Anak kelima. Anak angka 4 angka sial. Ente punya istri berapa? Oh, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri 3A. Ya, istri keempat sial. Nah, ada seperti itu ya. Adakah wali Allah di zaman sekarang? Ya, wali-wali Allah ada selalu. Ya. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah mereka tidak bersedih dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu beriman dan bertakwa. Itulah barometer wali seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikenal hadis wali, hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal hadis, ya, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah sebutkan untuk menjadi wali, kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Itu ciri-ciri wali Allah. Suka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rajin salat, rajin sedekah, rajin salat malam, ikhlas menyembunyikan amalan, berbakti sama orang tua, perhatian sama tetangga. Itu namanya wali Allah. Bukan wali Allah yang bisa terbang, bisa loncat, ya. Kalau yang bisa terbang wali Allah, Superman paling wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan. Semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Allah mempersyaratkan. Bertakwa, beriman. Dalam hadis qudsi, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan hatta uhibbah. Senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa? Kata para ulama, Allah bimbing dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar. Maka saya bilang wali Allah zaman sekarang, pemuda yang bisa menjaga pandangannya itu wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu susah, enggak gampang. Di zaman sekarang ada orang tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu di masjid, wali Allah itu. Artinya orang yang bertakwa, wali Allah orang yang bertakwa. Siapa yang menentukan dia wali atau tidak, kita enggak tahu. Itu perkara yang gaib. Makanya dikatakan kepada Imam Syafi'i, muridnya berkata, wahai Syafi'i, sungguhnya Laits berkata, jika kau melihat seorang berjalan di atas air, maka tunggu dulu sampai kau timbang amal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Syafi'i rahimahullah, qassara Laits masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia terbang di atas udara, jangan kau benarkan sampai kau lihat apakah amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun wali Allah kemudian orang gila, orang sinting, ngerokokan sana sini, enggak pakai baju, itu wali bahlul ya. Gimana wali Allah seperti itu? Dan itu sebenarnya saya bilang menghina Islam, masa wali seperti ini? Allah menghinakan hambanya jadi wali kok gila gitu, enggak benar seperti itu. Ya. Orang gila itu dia tidak mendapatkan kewajiban salat aja tidak wajib salat karena dia apa? Gila, kok bisa jadi wali? Ustaz, saya mau bertanya bagaimana biar saya sukses dalam kehidupan dan berkah rezeki saya. Kita mengumpulkan antara doa dan sebab, kumpulkan keduanya. Ya. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana yang tawakal sesungguhnya, maka Allah akan beri kalian rizki sebagaimana burung diberi rizki, pergi pagi dalam kondisi perut kosong, pulang sudah kenyang. Yang jadi masalah kita ini terkadang terlalu perhatian sama sebab, tawakalnya kurang. Atau sebaliknya, terlalu berharap sama Allah, usahanya kurang. Kita menggabungkan dua-duanya. Ya.
Tentu yang paling poin posisi adalah bertawakal kepada Allah sambil kita melakukan sebab. Bahkan kata Ibnu Rajab, barang siapa yang tawakalnya tinggi, sebab dia lakukan tidak banyak, bisa berkah. Ya. Tapi intinya harus ada usaha dan harus ada tawakal. Kemudian yang paling baik adalah qanaah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa terima, merasa cukup. Ya. Kata Nabi, laisal ghina bi kathratil arad. Wa innamal ghina ghina nafs, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan sungguhnya kekayaan apa? Jiwa. Anda jangan berpikir bahwasanya orang kaya, orang yang bahagia harus orang kaya, tidak ya. Betul, banyak orang kaya tidak bahagia. Yang penting Anda bagaimana qanaah. Kalau Anda punya qanaah, mau kaya mau miskin, mau sederhana, insyaallah bahagia. Ustaz, saya mau bertanya, kalau suami sudah 2 kali bermimpi poligami, apa ada artinya Ustaz? Saya mungkin, karena kita bilang mimpi ada 3 ya. Ada mimpi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada mimpi godaan syaitan, ada mimpi cuma bunga tidur ya. Siang hari ngomong poligami, tidur mimpi ya. Saya nggak tahu dia jenis yang mana ya. Tapi berdoa aja kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik ya bagi keluarga ya. Apakah suami poligami atau tidak, kita nggak tahu mana yang terbaik. Saya memiliki teman seorang Nasrani, sudah berteman sejak lama. Apakah Allah akan meminta pertanggungjawaban karena belum pernah mengajaknya masuk Islam? Kalau bisa, sempatin untuk dakwahi dia. Diskusi, kita dulu belajar dulu. Kalau udah diskusi, kita udah punya ilmu, kita diskusi. Lihat bagaimana tanggapan dia. Dengan cara yang lembut disampaikan. Ya, lumayan kalau dia masuk Islam, dapat pahala banyak kita. Tapi jangan pekewu untuk diskusi dengan dia. Dan saya ingatkan kalau sudah diskusi sama non-muslim, jangan diskusi masalah lain, diskusi masalah ketuhanan saja. Jangan diskusi masalah khamar, jangan diskusi masalah cerai, jangan diskusi masalah babi, diskusi masalah apakah Nabi Isa Tuhan atau tidak, itu aja. Jangan keluar daripada itu. Percuma ente kalahkan dia diskusi dalam babi. Kalau dia masih percaya Isa adalah Tuhan, percuma. Diskusi pada poin utamanya. Jangan kalau dia ngajak keluar, jangan bicara ini aja. Siapa tahu dia dapat hidayah, kasihan. Kasihan berapa miliar manusia di muka bumi ini percaya Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, kasihan mereka berhak juga untuk kita dakwahi. Ustadz, apakah terdapat dalil secara khusus yang menjelaskan bagaimana dan seperti apa malaikat memberi syafaat kepada manusia? Di dunia malaikat berdoa ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Dalam surat Ghafir kata Allah, malaikat yang memikul ars dan malaikat yang ada di sekitarnya, ya, mereka beriman kepada Allah dan mereka mohon ampunan kepada orang-orang yang beriman. Jadi semenjak di dunia mereka sudah, orang-orang masih sudah didoakan oleh para malaikat. Bahkan mereka berdoa, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga. Bukan cuma mereka, bahkan orang tua mereka, istri mereka, anak mereka, malaikat mendoakan. Itu contoh syafaat dengan doa malaikat. Syafaat berikutnya tadi sudah kita bahas, malaikat mengeluarkan orang dari neraka Jahannam. Allah perintahkan malaikat mengeluarkan orang dari neraka Jahannam. Bagaimana dengan hadis menyatakan bahwa Al-Quran memberi syafaat? Ya benar, amal soleh banyak memberi syafaat. Amal soleh banyak memberi syafaat. Itu berkaitan amal kita sendiri. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi aw li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan beri syafaat kepada apa? Kepada pembacanya. Itu amalan berkaitan dengan kita. Kita bicara tentang syafaat dari pihak lain. Adapun syafaat dari pihak kita, kita dapat syafaat dari Al-Quran, dapat syafaat dari puasa, ya. Tapi kalau dari pihak lain tadi, bisa jadi anak, bisa dari orang beriman dan yang lainnya.
Taib, sebagian pertanyaan susah-susah tidak bisa saya jawab ya. Ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Demikian saja kajian kita. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kita buka fatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.